Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi hari ini kita sudah memasuki minggu yang keempat melaksanakan ibadah secara online. Kita percaya bahwa lewat ibadah kita pagi hari ini Tuhan Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita dan memberkati kita lewat ibadah ini. Dan pesan saya kiranya kita tetap akan terus menjaga kesehatan kekuatan kita, sehingga di saat-saat di mana kita menghadapi pandemik virus corona saat ini, kita semua tetap dalam lindungan dan pemeliharaan daripada Tuhan Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan walaupun secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Saya undang jemaat sekalian yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan menyanyikan beberapa pujian. Pujian pertama kita akan nyanyikan Allah kita heran dan sangat besar, dan pujian yang kedua Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Pujian yang kedua, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk
Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Mayor Pandorante. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat satu pujian. Seperti Yesus, ku ingin menjadi. Seperti Yesus, ku ingin menjadi. Ini tujuanku sekarang dan selalu. Seperti Yesus, ku akan menjadi. Dengan kuasa dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian syukur terima kasih kami oleh karena Tuhan Allah sungguh baik dalam hidup kami, telah menjaga memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami boleh melewati hingga saat ini, kami sudah memasuki minggu pertama daripada bulan Agustus tahun 2021. Nah, kami percaya bahwa lewat ibadah ini kami semua akan diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan membacakan bersama pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman
diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan duduk. Kita akan nyanyikan pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 128 ayat 1, 2, dan 3. Cita dalam hatiku, karena ku tahu kecintanya sungguh indah bagiku. Air mataku dihapuskan, pujilah Juru Selamat. Ku dapat surga di dunia dan surga di akhirat. Ada sukacita dalam hatiku, karena ku tahu kecintanya sungguh indah bagiku. Dengan kuasa Yesus saja tentulah aku menang. Darahnya hilangkan dosa dan sekarang aku senang. Ada sukacita dalam hatiku, karena ku tahu kecintanya sungguh indah bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Mayor Pandorante. Namun sebelum itu kita menyanyikan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan ini saya bacakan kepada kita sekalian. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, saatnya kami akan mendengarkan bahagian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16, 17, 18, saya ingin bacakan untuk kita sekalian. Yang mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 sampai 18 adalah bahagian firman Tuhan yang sudah tidak asing bagi saudara dan saya. Dan sebelum saya uraikan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian, saya kembali mengajak kita melihat satu ayat dari Amsal pasal 17, ayat yang ke-22 yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita supaya kita selalu mengingat dan mau merenungkan firman Tuhan ini. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena saat ini kita sangat-sangat membutuhkan hati yang selalu gembira. Karena apa? Karena saat ini saudara-saudara sekalian, situasi keadaan bahkan terlebih khusus lagi di dalam pelaksanaan PPKM, di mana kita semua diminta saudara-saudara sekalian supaya mematuhi hal-hal yang diatur oleh pemerintah di dalam kehidupan kita. PPKM tentu ada syarat-syarat seperti perjalanan, aktivitas kita. Dan semua aturan-aturan ini bisa membuat hati kita tidak tenang, membuat kita bisa menjadi marah, sehingga tidak ada ketenangan dalam hati dan semangat kita pun bisa hilang.
Dan sudah pasti tidak ada sukacita kalau dalam hati kita ini selalu ada kedongkolan, kejengkelan oleh karena hal-hal yang mengganggu hati dan pikiran kita. Siapa yang ingin dikurung terus di rumah? Tentu tidak ada. Kita ingin bebas. Kita ingin melakukan ini dan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu tanda orang percaya, walaupun dia menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan dalam kehidupannya, adalah sebagaimana dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan tadi, saudara-saudara sekalian. 3 hal pokok dari 3 ayat itu. Yang pertama, dikatakan pada ayat yang ke-16, saudara-saudara sekalian, supaya senantiasa bersuka cita. Kehidupan orang Kristen yang bersungguh-sungguh adalah kehidupan yang senantiasa bersuka cita. Tapi sukacita itu, saudara sekalian, bukan berdasarkan keadaan atau suasana, melainkan sukacita itu karena ia berada di dalam Yesus Kristus yang ia yakini terus menyertai dan tinggal di dalam dirinya, yang terus membuat ia bersukacita, bergembira. Jadi bukan soal situasi atau keadaan. Jemaat Tuhan mula-mula banyak menghadapi kesulitan dan kesukaran, tapi mereka terus menjunjung tinggi Tuhan Allah dalam kesulitan dan kesusahan yang mereka hadapi saat itu. Rasul Paulus telah merasakan semuanya itu di dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, dia menyuruh saudara dan saya untuk selalu bersuka cita. Hal yang kedua disampaikan dalam bacaan kita tadi pada ayat yang ke-17. Dikatakan tetaplah berdoa. Saudara-saudara sekalian, senantiasa berdoa mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan sukacita. Umat manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Allah turun ke dalam dunia. Dia telah mengadakan keselamatan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia. Karena di dalam Dia ada kuasa. Pegangan manusia tidak bisa didapat di tempat lain selain di dalam Dia yang berkuasa itu. Itulah sebabnya kita harus terus menjalin komunikasi dengan Tuhan Allah. Kita harus menyadari bahwa terus berkomunikasi atau berhubungan dengan Tuhan Allah, maka kita akan terus hidup. Sehingga benar ada yang sering dikatakan oleh orang Kristen bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Kalau kita menyadari doa itu adalah nafas kehidupan saudara sekalian, maka hendaklah senantiasa dalam hidup ini kita tidak pernah untuk tidak berdoa. Kita bangun pagi kita berdoa. Siang hari kita berdoa. Sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas kita berdoa. Sebelum kita makan kita berdoa. Dan lain sebagainya. Sampai kepada malam hari. Sebelum kita tidur, kita berdoa. Karena di dalam diri kita sebagai orang percaya sudah tertanam bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Kita selalu berkomunikasi, kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah. Hubungan yang intim dengan Tuhan Allah betapa penting untuk kita terus melakukan di dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga ditekankan dalam bacaan tadi, ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang Allah kehendaki dalam hidup daripada umatnya, saudara-saudara sekalian, adalah bersyukur dalam segala hal. Dengan pikiran kita manusia, tentu ada pertanyaan. Mungkinkah hal itu bisa dilaksanakan? Dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam keadaan tertekan,
Bisakah kita bersyukur? Bisakah kita bersuka cita? Saudara-saudara sekalian, yang sering kali nampak ketika kita berada di dalam kesulitan, bukanlah sukacita, bukanlah kegembiraan yang kita dapat melihat, tapi yang sering kali kita melihat adalah sungut-sungut. Itu yang kita dengar. Mengeluh, marah, dongkol, bahkan bisa menjadikan iman kita menjadi menurun. Dalam hal ini kalau kita tidak berhati-hati, maka kesempatan ini akan digunakan oleh iblis. Kesempatan ini akan digunakan oleh setan untuk mempengaruhi hidup kita sehingga kita pun bisa marah kepada Allah. Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan Allah, mengapa engkau membiarkan virus ini terus terjadi? Mengapa engkau tidak singkirkan semua ini? Bukankah engkau menyayangi kami sebagai umatmu? Bukankah engkau punya kuasa? Bisa kita berkata seperti itu. Iblis mempengaruhi kita, maka kita menjadi marah. Bukan kepada diri sendiri, kepada orang lain, bahkan mungkin juga kepada pemerintah yang melakukan pembatasan-pembatasan, aturan-aturan, bahkan Allah pun kita bisa marahi. Kita mulai melupakan segala penyertaannya yang kita pernah alami di masa lalu. Bukankah di masa lalu dalam masa-masa sulit, Allah selalu menolong, melepaskan kita. Kita mulai tidak mentaatinya. Tadinya kita rajin berdoa. Tadinya kita rajin beribadah. Tadinya pembawaan kita selalu gembira. Kini mulai menurun. Hal ini merupakan satu tanda bahwa kita mulai kesal kepada Allah. Kita harus mewaspadai apabila gejala ini mulai terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Iblis akan selalu membutahkan mata rohani kita. Iblis akan membutahkan mata rohani saudara untuk tidak melihat rencana baik Allah untuk saudara dan saya. Sebagai orang percaya, kita patut menginsafi bahwa Tuhan Allah senantiasa mengatur perjalanan hidup kita ini menurut maksud dan tujuannya. Meskipun hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita. Merebaknya virus saat ini tentu tidak menyenangkan hidup kita. Seperti saat ini kita beribadah secara online. Biasa kita senang beribadah secara offline. Kita jumpa satu dengan yang lain. Kita salaman satu dengan yang lain. Menyanyi bersama-sama satu dengan yang lain. Berdoa bersama-sama satu dengan yang lain. Hari ini kita sudah masuk ke minggu keempat. Kita tidak melaksanakan ibadah secara offline. Kita beribadah secara online. Tidak menyenangkan saudara-saudara sekalian. Kita semua menyadari bahwa kesusahan itu tidak menyenangkan dan tidak mungkin kita bersyukur atasnya. Tetapi kita tetap dapat bersyukur apabila kita menyadari atau menginsafi bahwa Allah yang Maha Kasih bermaksud baik di dalam kesusahan yang saudara dan saya alami. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa mungkin dengan keberadaan virus ini saya hanya melihat secara positif. Tidak ada hal-hal yang penting di sini untuk mengajar. Allah mengajar kepada manusia lebih rajin berdoa, lebih rajin mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita mengatakan, oh saya rajin berdoa, saya rajin beribadah. Tapi mungkin ada orang-orang di luar kita barangkali di muka bumi ini yang sudah sangat menyakiti hati Allah. Sehingga mungkin dengan cara ini kembali mengingatkan, kembali menegur supaya kembali kepada Allah. Setiap hukuman kesengsaraan tentu termasuk kita yang setia pun juga ikut merasakan tentang hal itu. Sebagaimana dalam Nats kita pada ayat 18 mengatakan,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam kesulitan. Terus berdoa dan bersyukurlah dalam segala hal. Janganlah patah semangat sehingga tulang-tulangmu menjadi kering. Tetapi bergembiralah, karena hati yang gembira, firman Tuhan berkata, adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita terus maju di dalam Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami telah mendengarkan bahagian firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata menguraikan panjang lebar dari bahagian firman Tuhan. Tapi kami berdoa kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kami, memberikan pengertian, mengajar kami. Kami lebih memahami, lebih mengerti bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Termasuk pada saat ini kami mengalami berbagai macam kesulitan. Dan salah satu kesulitan yang kami alami saat ini adalah kembali merebaknya virus corona ini. Bapa kami di dalam sorga, berkatilah kami sekalian. Berkati jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Kita angkat satu pujian dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 278. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah Juru Selamat, biar hatiku memuji, karena kelimpahan berkat yang Tuhan selalu beri. Ajarlah aku lagu surga, semerdu nyanyian malaikat, biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Biar sepanjang kehidupan ku cinta Juru Selamat. Sampai sekarang Juru Selamat pimpin dengan setia, hingga nanti aku dapat kemuliaan yang bakal. Ku dicari oleh Yesus, jauh dari rumah Bapa. Olehnya aku ditebus atas salib yang hina. Olehnya aku ditebus atas salib yang hina. Sungguh ku berutang budi pada rahmat Allahku. Cintanya bagaikan rantai yang menambat hatiku. Lama aku mengembara, mudah kesasar di jalan. Semoga Tuhan meteraikan apa yang ku janjikan. Semoga Tuhan meteraikan apa yang ku janjikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk dalam doa syafaat, kita masuk dalam saat teduh pribadi. Mari bersama-sama saya mengajak jemaat kita sekalian, pada pagi hari ini kita mau membawa apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi saat ini di dunia
terlebih khusus di Indonesia dan terlebih khusus di sekeliling kita. Mari kita bawa beban itu kepada Tuhan. Kita angkat pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 230 ayat 1 dan 3. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang baik, akan mendengar doa kita bahkan menjawab sesuai kehendak-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Saat ini kami datang kepadamu, membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena pagi hari ini kami kembali lagi diizinkan oleh Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Walaupun ibadah ini melalui online, dan hamba percaya bahwa jemaat-jemaat di rumah mereka masing-masing melaksanakan ibadah ini. Tuhan ada di sana, Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan, sebab sampai saat ini kasih setia Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang sangat baik yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Namun Tuhan, ada beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau datang, Engkau menjamah mereka, Engkau memberi kesembuhan kepada mereka. Mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan saat mereka sedang mengalami sakit. Kami percaya bahwa Tuhan Allah ada di sana bersama-sama dengan mereka dan memberkati mereka. Secara khusus Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terpapar COVID-19 ini. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang
isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau lawat mereka. Engkau datang menjamah mereka. Engkau sembuhkan mereka. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Terlebih yakinkan kepada mereka bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, semuanya tidak terlepas dari perhatian Tuhan. Bapa di surga, saat ini dunia kami sedang berduka. Khususnya bangsa Indonesia sedang berduka oleh karena COVID ini. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajarannya, bahkan sampai pemerintahan ke desa-desa, di mana mereka sedang berjuang untuk memutuskan rantai COVID ini. Tuhan, mereka adalah manusia biasa, tetapi mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk menjalankan tugas mereka di Indonesia ini. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sudah lansia. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan menolong mereka di dalam menjalani kehidupan mereka. Tentu tidak mudah, tidak gampang menghadapi hari-hari mereka. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa janji firman-Mu bahwa sampai masa tua rambut putih Engkau menggendong, Engkau memelihara mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan hidup, bergumul untuk rumah tangga mereka, bergumul untuk usaha mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga akan tolong mereka. Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka untuk menghadapi segala perkara dalam hidup mereka. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, yang tentu sudah meneguhkan iman kami, menguatkan kepada kami, dan mengingatkan kepada kami untuk kami tetap bersukacita di dalam Tuhan, untuk kami tetap bersyukur di dalam Tuhan, karena di dalam syukur kami Tuhan hadir dalam kehidupan ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan di Korop 1 Palu ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah berjanji, Engkau mengembalikan berkat-Mu yang luar biasa di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam apapun yang dilakukan. Kiranya Engkau berkati, semuanya dapat mensejahterakan kehidupan umat-umat-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepanjang minggu yang berjalan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, sebab Engkau memberikan umur panjang kepada mereka, memberikan sehat kuat kepada mereka. Hari-hari yang mereka sudah lalui, tentu ada banyak tantangan pergumulan, tapi kami mau puji Engkau Tuhan, sebab Engkau sudah memberi kemenangan bagi mereka. Mereka menikmati anugerah yang luar biasa. Mereka boleh berulang tahun. Kami berdoa untuk perjalanan hidup mereka ke depan. Tuhan, Engkau juga akan tolong mereka. Tuhan pegang tangan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka. Rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan, perkuliahan mereka. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
sebelum kita masuk dalam doa berkat dan penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Mayor Pandorante, mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama-sama doa Yabes. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan penghantaran daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.